Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola aplikasi Edlink untuk membuat pembelajaran. Nah, yang pertama-tama kita masuk di Google atau Chrome atau apapun yang ada pada aplikasi perangkat teman-teman. Kemudian kita klik Edlink, kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah mulai. Nah, seperti inilah tampilan di Edlink itu. Nah, di sini karena kebetulan saya sudah memiliki akun Edlink, maka di sini langsung saja saya akan mengklik masuk. Tapi jika teman-teman belum memiliki aplikasi Edlink, maka di sini ada klik di sini untuk mendaftar. Nah, teman-teman yang belum memiliki akun Edlink, silahkan teman-teman klik di bagian ini. Di sini saya akan mengklik masuk. Seperti inilah tampilan yang ada pada pembelajaran Edlink ini. Di sini saya akan membuat akun belajar. Teman-teman hanya perlu masuk. Di sini ada klik beranda. Teman-teman klik beranda, kemudian di kelas personal. Di sini ada tambah buat kelas. Di sini teman-teman bisa menambahkan kelas. Nah, kebetulan saya sudah memiliki kelas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola aplikasi ini. Nah, ketika teman-teman di sini sudah membuat kelas, maka teman-teman pasti akan diarahkan ke yang seperti ini. Di sini saya menggunakan pernikahan dalam Islam. Nah, seperti inilah tampilan dari kelas yang telah saya buat. Di sini ada ganti cover, berarti kita bisa mengganti sampul yang ada di belakang. Caranya itu klik saja di sini ganti cover, kemudian pilih gambar yang teman-teman ingin gunakan. Seperti itu. Setelah diklik saja gambar yang ingin digunakan, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini juga bisa menggunakan foto. Di sini teman-teman hanya perlu mengklik ini, kemudian akan diarahkan foto mana yang teman-teman ingin gunakan. Jika teman-teman belum memiliki foto di bagian ini, teman-teman hanya perlu untuk klik tanda tambah di bagian ini, kemudian upload. Selanjutnya pilih foto yang teman-teman ingin gunakan. Seperti itu. Setelah diklik seperti ini, maka klik tanda open. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita kembali dulu. Kebetulan saya sudah memiliki beberapa sesi untuk pembelajaran nanti pada aplikasi Edlink ini. Nah, yang langkah pertama yang ingin saya bagaimana cara supaya siswa atau siswa yang Anda ajarkan bisa bergabung pada kelas ini. Caranya yaitu kita klik di bagian ini yang ada kata tampilan pink atau link. Kita klik seperti ini. Nah, siswa bisa menggunakan barcode, bergabung dengan menggunakan barcode ini, atau bisa menggunakan pink yang ini, atau bisa juga menggunakan link yang ada di sini. Caranya yaitu kita bagikan ini. Nah, otomatis jika teman-teman sudah men-share link yang teman-teman bagikan kepada peserta didik, maka akan muncul jumlah peserta yang bergabung seperti ini. Di sini yang pengajar adalah saya, kemudian kode kelas yang saya gunakan adalah kelas 8, dan jumlah siswa yang bergabung pada kelas pernikahan dalam Islam itu ada 7 peserta. Nah, selanjutnya yaitu di sesi pertama saya kontrak belajar. Caranya yaitu kita hanya tambahkan sesi di bagian ini untuk menambahkan sesi seperti ini. Kemudian pilih tanggal yang ingin teman-teman gunakan untuk pembelajaran kontrak belajar ini. Misal teman-teman ingin menggunakan di tanggal 20 bulan
2025. Kemudian mulainya kapan bisa diubah dari misal teman-teman mengajar di jam 8, mohon maaf, maka teman-teman bisa mengubah di jam 8.30 sampai di jam 10.10 misal. Kemudian di sini ada general, middle test atau UTS. Di sini juga ada final test atau UAS. Karena di sini adalah masih proses pembelajaran, maka kita pilih general, kemudian simpan seperti itu. Maka akan muncul seperti ini. Nah, kemudian bagaimana cara mengubah nama yang ada pada bagian ini, misal kontrak belajar mau diubah, kemudian kita klik di bagian sesi pertama, kemudian kita klik tanda ubah. Di sini ada topik. Nah, di sini teman-teman bebas mengisi topik apa, karena kebetulan saya di sesi pertama atau pertemuan pertama itu hanya memberikan kontrak belajar, maka saya memberikan topik pertama yaitu kontrak belajar. Teman-teman bisa mengisi mulai dari pengertian akidah, pengertian akhlak, pengertian pernikahan dalam Islam, materi apa yang teman-teman sajikan pada proses pembelajaran ini. Di sini juga teman-teman bisa menambahkan tujuan pembelajaran apa seperti. Kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan ruang, karena di sini saya di kelas 8, maka saya tambahkan kelas 8. Sama waktu dimulainya yaitu dimulainya itu di jam 8.30 sampai di jam 10, kemudian ke tanggal 20 bulan 6 2025. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita ubah, kita klik simpan. Mana cara menambahkan tugas pada sesi pertama? Caranya yaitu kita klik tambahkan bahan ajar. Nah, ditambahkan bahan ajar itu ada materi, kemudian ada kuisis, kemudian ada juga tugas. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan tugas, teman-teman sisa klik tanda tugas, kemudian tambahkan. Nah, ini ada tugas ketiga. Nah, di sini kapan tugas akan dibagikan, teman-teman bisa membagikan sekarang atau nanti. Nah, jika nanti kita klik nanti, kemudian kita atur waktu kapan akan dibagikan tugas ini. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa ada tambahkan batas waktu penyerahan. Misal teman-teman ingin menambahkan batas, sisa klik seperti ini. Misal di tanggal hari ini saja, di tanggal 20 itu, teman-teman 8:43 seperti itu. Kemudian jika teman-teman tidak ingin tidak ingin menambahkan batas waktu, maka teman-teman hanya bisa mengklik kembali ya atau tidak, klik tidak. Kemudian bagaimana cara menambah? Juga ada pilihan tambahkan batasan ukuran file. Di sini teman-teman bisa mengatur ada di 10 MB, 20 MB, 50 MB, atau 100 MB, terserah teman-teman yang mana teman-teman ingin gunakan. Di sini juga bisa menggunakan gambar. Ini seperti ini gambar. Kemudian ada juga teman-teman juga bisa menggunakan video. Nah, setelah video teman-teman juga bisa menambahkan dokumen untuk diberikan tugas. Di sini saya akan menggunakan dokumen contoh. Di sini sudah ada kontrak belajar yang sudah saya download. Di sini ada kontrak belajar yang sudah download, maka teman-teman sisa centang, atau jika teman-teman belum memiliki file yang ada pada ini, kita klik saja tanda tambah yang ada di sini, klik tambah, kemudian upload. Teman-teman sisa cari yang di mana, bagian mana teman-teman simpan kontrak belajar yang telah teman-teman bagikan. Di sini saya sudah membuat kontrak belajar. Maka kita klik, kita open. Maka akan muncul di bagian atas
file yang sudah kita masukkan di sini, kita centang, kemudian pilih. Nah, seperti ini. Nah, untuk memberikan deskripsi, ini tugas untuk mau diapakan. Saya memberikan deskripsi untuk siswa saya menyuruhnya untuk silahkan download kontrak belajar di atas, kemudian tanda tangani, kemudian upload dalam bentuk PDF. Kita simpan. Maka akan muncul. Nah, di sini juga kita bisa lihat siapa yang sudah melihat kontrak belajar yang sudah kita bagikan. Ada di bagian ini. Kembali untuk mengecek. Maka seperti inilah tugas ketiga yang kita berikan untuk siswa kita. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara file pada sesi kedua. Di sesi kedua ini saya hanya memberikan file tentang pernikahan dalam Islam. Kita klik, kemudian kita ubah. Kalau teman-teman ingin mengubah secara keseluruhan, kita ubah. Di sini juga topik yang saya berikan itu pernikahan dalam Islam. Karena ini pertemuan kedua, berarti saya hanya membahas secara keseluruhan tentang pernikahan dalam Islam ini tersebut. Kita simpan jika sudah mengubah. Nah, bagaimana cara menambahkan materi atau bahan ajar? Seperti ini, seperti tadi kita tambahkan atau klik di bagian ini. Masih materi. Kita tambahkan. Nah, masih seperti tadi, ada judul, kapan materi ini akan dibagikan, ada pilihan gambar, ada pilihan foto, video, ada pilihan dokumen. Di sini saya akan hanya memberikan dokumen. Di sini sama seperti tadi, jika filenya belum ada di sini, maka klik saja tanda tambah. Karena di sini sudah ada, maka saya hanya memberikan contoh yaitu seperti ini, klik, kemudian pilih item, kemudian juga berikan deskripsi misal di atas, kemudian pelajari secara keseluruhan materi tentang pernikahan dalam Islam ini. Klik simpan. Di sini saya bagaimana cara membuat soal UTS pada aplikasi Edlink ini. Caranya itu kita klik sama seperti tadi. Mohon maaf. Di sini kita cara menambahkan bagaimana cara menambahkan UTS sama seperti tadi. Kita hanya perlu mengklik tambahkan sesi, kemudian klik Meet UTS, kemudian simpan. Setelah itu maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka jika teman-teman ingin mengubah, maka teman-teman sisa klik. Kemudian tambahkan, atau jika teman-teman ingin mengubah topiknya, tujuan pembelajaran, tanggal, waktu mulai, dan kapan terakhirnya, maka silahkan teman-teman sama seperti tadi, yaitu klik tanda ubah pada bagian ini. Nah, jika teman-teman sudah mengubah, jangan lupa untuk disimpan. Setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menambahkan kuisis. Caranya yaitu kita klik tambahkan bahan ajar. Kita klik kuis, kemudian tambahkan. Berarti di sini karena sudah ada kuis 1, berarti di sini ada kuis 2. Nah, di sini saya pilih bagikan sekarang, kemudian indikator penilaian itu secara otomatis, batas nilai itu saya tidak ingin memberikan, kemudian pengerjaan itu 30 menit, durasi pengerjaan 30 menit. Batas waktunya itu saya juga tidak ingin memberikan batas waktu. Jika teman-teman ingin memberikan batas waktu, maka bisa diatur di bagian ini. Kemudian pertanyaan acak, saya tampilkan laporan pada peserta didik. Pada peserta setelah kuis selesai, saya ingin menampilkan
Kemudian acak pertanyaan, saya ingin mengacak pertanyaan, kita klik saja ya. Nah, kita atur pertanyaan dan jawaban kuis. Caranya itu seperti ini, kita masuk. Kita bertanyaannya di bagian ini, kita misal teman-teman sudah membuat soal, maka teman-teman sisa mengopi, kemudian masukkan. Seperti ini, kita copy, kemudian kita masukkan di bagian ini. Setelah itu, untuk jawaban, kita copy kembali jawaban. Kita masukkan, sama kita copy kembali, kita masukkan. Nah, jika teman-teman merasa kolom dari pilihan jawaban itu kurang, teman-teman sisa mengklik tambahkan pilihan jawaban, maka akan muncul seperti ini. Nah, cara selanjutnya itu kita membuat tambahkan kembali, kemudian copy, kita paste. Nah, seperti ini. Nah, untuk pilihan jawaban teman-teman sisa mencentang bagian ini, berarti jika teman-teman centang bagian ini, berarti itu adalah jawaban yang benar. Setelah itu, kemudian di bagian ini, jika teman-teman ingin menambahkan pertanyaan, sisa klik tanda tambah di bagian ini, klik tambah, maka akan muncul untuk pertanyaan nomor 2. Begitupun selanjutnya pertanyaan di bagian ini, kemudian jawaban, dan jika kolomnya masih kurang, sisa tambahkan pilihan jawaban. Seperti itu. Nah, selanjutnya, jika teman-teman sudah membuat soal seperti ini, silahkan Nah, di sini teman-teman sisa mengklik bagikan. Nah, setelah diklik maka tampilannya akan seperti ini. Berarti sama, di sini belum ada yang mengerjakan. Kita kembali. Dan di sini sudah ada kuis 2. Nah, seperti itulah cara mengelola aplikasi Edlink ini untuk proses pembelajaran. Maaf juga atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.